Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue kamu anime lagi. Jadi gue di musim nomor 2024 adalah Gimai Seikatsu ya. Jadi kemarin ya dibilang episode yang bener-bener nggak nyangka, tapi best episode gitu. Jadi kayak best episode yang ternyata itu si Saki ini memutuskan untuk melupakan segalanya. Jadi kayak dia ini ya tetap dengan koridor bahwa mereka ini adik kakak. Nah makanya di sini kan hubungan romance mereka ini makin hilang men, atau makin menjauh gitu kan, karena akhirnya Saki mencoba untuk memendam semua rasa gitu kan, rasa cinta terhadap uh, Yuta gitu kan, karena emang ya gitu kan, mereka kan kakak adik gitu kan. Jadi ya karena masalah kakak adik inilah yang membuat akhirnya Saki melupakan hal itu gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah nanti Yuta malah justru akan membuat effort yang lebih gitu kan, agar dia lebih jujur dengan perasaannya dan membuat akhirnya Saki kembali suka dengan Yuta. Jadi temen-temen gue memagas caps baru dari Gimai Seikatsu. Let's go. Oke, temen gue memagas caps baru dari Gimai Seikatsu. Let's go. Lupa gue, Gimai Seikatsu itu baru Gigi Harum gitu kan, makanya tadi gue agak belibet ngomongnya. Langsung saja. Wah, nggak nyangka ya, nggak nyangka sumpah akhirnya si Saki bener-bener memotong rambutnya gitu kan. Oh, chill 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 chill, detailnya wih. Si kayak gua masih nggak kebiasa anjir. Oh, liatin liatin aja. Gua masih nggak kebiasa sakit rambut pendek semua. Hmm. Apanya nih, sayang sekali apa nih? Hmm. Iya, belum belum gue belum terbiasa dengan melihat sebuah perubahan ini gitu kan. Karena kalau kalau gue emang nggak sakit, nggak begitu. Ah, kamu nih greget anjir, greget anjir. Nggak, maksud gue gini, ini ntar aja deh, ending aja, lo udah ending aja lah, ending aja. Kau berubah lagi ya, logonya berubah. Titelnya warnanya beda lagi nih. Gue lupa artinya apa itu. Merah-merah oranye itu, kayak sebuah keberanian gitu ya. Iya. Kalau kalian belum tahu, setiap ganti arc itu ada artinya. Itu ada artinya. Ada artinya. Nah, ini kalau ini mungkin arti keberanian kali ya. Ngantuk. Kalau soal merah sih. Ya gue gak biasa ngeliat rambut Saki pendek gitu kan, karena emang sesuai dengan wajahnya ya. Dia cocoknya emang panjang sih rambutnya. Itu menurut gua sih. Wah, detailnya men. Openingnya jadi rambut pendek. Jadi rambut pendek anjir. Bisa 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 bisa. Ya ya ya. Bisa 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 bisa. Bisa bisa bisa.
bisa. Tadi kan pas muncul Saki kan rambut panjang biasanya kan, ini rambut pendek gitu kan. Bisa. Hubungan dan penyesalan. Ya saya agak jarang ya dengar detail ketika lagi ngobrol ya kan, suara nuang air itu agak-agak jarang sih. Biasanya diiringin dengan musik atau apa gitu kan, atau ditutup dengan musik. Mhm. Takut ya. Oh, oke. Hmm, benar sih. Oh, bukan satu-satunya alasan. Lantas, ada alasan lain yang membuat akhirnya ibunya tidak mau gitu kan? Karena Nisan ngomongnya Nisan. Hmm, triknya kan begitu. Tapi kayaknya, hmm, hmm, ini mulai-mulai ada intriknya nih kan, kayak apa sih itu yang ada mengganjal gitu kan, kayak ada mengganjal gitu. Waduh, waduh, ada benernya sih, ada benernya sih, bener sih, bener sih, iya kan, bener sih. Maksud gua gini, mungkin Yuta belum nggak peka aja sih. Mm-mm. Bukan karena dia nggak sayang, nggak peka dia. Ya dia nggak peka kalau selama ini dia tidak menyadari kalau ya sekarang kan gue ibu lu gitu loh, ya kan. Bareng, bareng. Bukannya makan nggak boleh ngobrol ya? Ngomen aja lu bang. Tapi kayaknya nggak renggang ya,
Enggak. Maksudnya enggak sampai renggang, enggak. Cuma romansnya kayak makin jauh aja. Mhm. Ya. Mhm. What's wrong? Oh, soal ini ya. Hmm. Ya itu tadi disinggung disinggung soal apakah akhirnya Yuta menganggap Akiko tuh ibunya gitu loh. Ini yang diharapin kan semoga Yuta ngomong Okasan gitu maksudnya gitu. Bukan nama gitu. Makanya gue bilang kayak Yuta lebih kurang peka aja sih. Hmm. Oh, tidak. Hmm. 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 Ya kita percayalah. Kita percayalah. Emang harus begitu gitu. Tapi tapi gue gue terlalu ngarep men. Bagi gue bilang agak gambling. Bagi gue yang suka romance sih. Ya kita kita nikmatin aja lah gitu kan. Sampai sejauh mana nih season ini gitu kan. Lagi cuma 12 kan. Mm-mm. Ya, betul. Betul, Pak. Mm. Ya semoga ya. Jaro, bapaknya. Ya kan, bener kan? Makanya gue bilang, Saki udah ngomong otosan ya kan, bukan
asam urasan lagi gitu kan. Nah kan, tapi Yuta belum ngomong gitu loh. Mm-mm. Temennya ngompor ngompor banget temennya. Temennya ngompor banget. Hmm. Ya kata. Detailnya nyambung sih, ya kan. Hmm. Gue maksud sih detailnya tuh dia kan ngasih ngasih sebuah apa cahaya gitu kan dari jendela gitu kan. Tapi yang dikorbanin karakter ini, jadi nggak begitu kelihatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa main ke Saka kan, ya kan? Suara makin deket, suara makin deket, suara makin deket. Hmm. Suara makin deket, suara makin deket tadi. Iya, ngeliat gak? Ngeliat gak? Oh enggak. Biarin aja sih, biar dia punya teman banyak gitu kan. Dia tinggal aja ya, bener-bener. Ya setuju gue, Yud. Tinggal aja, Yud. Biar dia punya teman banyak gitu kan. Mm-mm. Yeay. Hmm. Kamu, mending sama gue sih, Orisan. Yuk, udah refleks gini, gue juga mau refleks begini. Hmm. Wah, apa tuh? Gadis-gadis tua. Ini orang tuh dulu gadis-gadis tua. Mikir gue lagi. Emang boleh? Iya kan bilang emang boleh cowok masuk gitu kan. Tapi boleh sih. Orang si itu boleh kan. Si siapa namanya? Si yang di Tomozaki Kun tuh siapa sih namanya? Itu kan dia kan juga sekolah sih, bukan kampus ya.
sekolah khusus wanita gitu. Boleh kalau cuman festival doang. Oh, saha? Oh iya, pernah di spill ya. Kaget gue, tinggi banget. Lebih tinggi dari Yuta anjir. Shit dah. Oke, kaget gue. Iya, nama. Hmm, detail yang bagus. Mm-mm. Detail yang bagus. Ini kalau kata gue ya, kalau kata gue ini karakter dia nih harusnya dibikin pendek aja. Kalau menurut gue, walaupun emang ya di manga atau LL kan gue nggak punya bayangan ya dia aslinya pendek atau tinggi gitu kan. Tapi kayaknya dia cocoknya pendek sih. Kalau menurut gue, karena lehernya udah panjang. Jadi pangnya gue bilang kaget tuh. Kok mak Yuta kok tinggi tinggian dia gitu kan. Hmm, bunyinya sampai sini dong. Oh, sunyi ya. Oh, makan ya. Hmm, betul, betul. Wow. Nah, baru ngomong begini. Baru ngomong begini gitu kan. Ya simpelnya begini, Saki. Kalau apa kamu emang tetap menjaga hubungan sama Yuta ya bersikaplah layaknya sebagai kakak adik. Tapi kenapa akhirnya perasaan ini terus menghantui ya kan? Itu masalahnya, itu pertanyaannya gitu kan. Apakah kamu akan tetap menganggap Yuta sebagai kakakmu gitu kan? Atau malah akhirnya kamu mencoba untuk mengeksplor perasaanmu itu gitu kan. Yang akhirnya nanti jadi cinta gitu. Ya kan? Makanya gue kadang kasihan sama Saki gitu kan, jadi kayak sebenarnya nih gue ngikutin ego gue apa ngikutin perasaan gue ya gitu, ya kan. Makanya gue pengen tahu nih endingnya gimana ya gitu, ending season ini tuh gimana, pengen tahu gue.
Oke. Kakak dan adik, let's go. Ya, ini gini-gini. Sebelum gua ngomongin yang lain, maksudnya ngomongin hal yang pengen gue bicarain, gini. Untuk yang pertama, ini yang gue lihat bagaimana si Saki ngerasa bahwa apakah ini akan jadi sebuah penyesalan gua atau ini sudah tepat gitu loh. Jadi makanya kan yang terjadi adalah Saki tuh sebenarnya tuh tidak membenci Yuta. Dia tidak mau menjauh dari Yuta gitu kan. Tapi cara dia seperti menjauhi Yuta. Jadi makanya kan di sini akhirnya gue harus bilang apakah dia akan mengikuti perasaannya atau dia ngikutin egonya gitu kan. Kalau misalkan dia ngikutin egonya kan berarti kan artinya ya lebih baik ya lu nggak usah nyiapin makanan, udah lu tinggal aja, terserah lu dia mau makan atau tidak, yang penting tinggal aja gitu kan. Tapi ya sekali lagi, ketika lu melakukan hal itu karena lu bergerak dengan sendirinya, berarti kan murni emang karena lu peduli sama Yuta gitu kan. Jadi sekali lagi, apa yang akan terjadi pada Saki ke depannya yang ada yang tahu, tapi gue berharap semoga Saki bisa lebih jujur dengan perasaannya seperti itu. Begitu juga dengan Yuta. Terus yang kedua soal Yuta gitu kan yang akhirnya uh, merasa bahwa uh, kayaknya gue belum manggil ibu deh, gue belum manggil Okasan gitu kan. Jadi itu yang mungkin akhirnya Yuta sadar gitu kan. Karena si Saki kan akhirnya ngomong Okasan kan, maksudnya Otosan kan, terus atau manggil ayah lah gitu kan. Sedangkan si Yuta belum pernah manggil ibu, manggilnya manggilnya ayah Sesan aja gitu. Jadi makanya di sini apakah nanti akhirnya kedepannya nanti kita akan mendengar kalau nanti dia akan manggil ibu gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau gue lihat ini mungkin entah ini emang di setting seperti ini atau mungkin tidak, tapi gue ngeliat tadi ada ya gue bilang NPC ya, gue bilang NPC atau karakter lain gitu kan yang mencoba untuk masuk ke dalam hidup mereka. Tadi gue ngeliat tadi si Saki ketika ada si cowok itu ya kan, cowok yang mungkin pengen deket sama Saki tapi tidak bisa gitu kan, kayak menjaga jarak gitu kan, kayak rasanya tuh gue ada barrier gitu loh yang kayaknya gue nggak bisa tembus gitu kan. Nah ini apakah nanti ini orang ini akan mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan Saki? Nah itu gue nggak tahu. Nah begitu juga Yuta gitu kan, tadi ngelihat ada cewek gitu kan yang pernah bertemu gitu kan di tempat les. Nah itu apakah nanti masuk ke dalam kehidupannya Yuta? Nah itu gue juga tidak tahu gitu kan. Tapi kalau memang memang nanti ada, ya itu bagian dari development ya. Jadi harapan gue sih semoga gitu kan terlepas dari apa yang terjadi pada kedua karakter ini, itu akan membuat mereka menjadi hubungannya lebih baik gitu kan, terutama Saki dengan Yuta itu sendiri. Nah terus kalau yang terakhir, yang keempat, gue melihat ya sekali lagi ya detail-detail mereka tuh bagus ya, selalu bagus gitu kan. Tadi ketika lagi ngobrol minumnya tetap kedengeran ya kan. Terus tadi uh, ketika mereka lagi duduk di deket di jendela yang mataharinya sangat terik gitu kan, itu juga detailnya bagus banget gitu kan. Tapi mungkin kalau buat gue pribadi, daripada lu maksain bikin begitu, kenapa lu tidak membuat agar matahari yang dari luar itu tidak terlalu terik. Jadi karakter-karakter yang ada di deket jendela tuh jadi nggak kelihatan. Ya walaupun kelihatan ya, walaupun di anime memang kelihatan. Tapi kalau buat gue pribadi, kesana tuh kayak terlalu terang gitu loh. Jadi yang terjadi adalah karakternya tidak kelihatan. Itu sih kalau menurut gue ya. Jadi terserah mau modelnya seperti apa. Apakah di mataharinya itu bakal diredup. Maksudnya gini, bukan keadaan mendung ya. Maksudnya matahari tidak terlalu terik, terus karakternya jadi kelihatan, atau mereka jangan duduk di situ, mungkin duduk di jauh dari matahari gitu kan, jadi biar karakternya kelihatan gitu. Nah yang terjadi tadi ketika akhirnya disorot matahari, karakter tadi yang deket jendela nggak kelihatan kayak gitu. Kalau itu persepsi gua aja sih kalau ngelihat gini, karena nih anime nih ngomongin detail-detail yang bagus gitu kan, ya gue akhirnya nyinggung detail juga gitu kan. Jadi biar teman-teman juga punya persepsi sendiri gitu kan, wah bang ini sebenarnya persepsi lu nih bagus nih, ya lu katakan aja gitu kan. Tapi kalau misalnya bang gue nggak setuju nih dengan persepsi lu yang harusnya begini-gini, ya nggak apa-apa ngomong aja gitu kan. Jadi biar kita sama-sama ngomongin uh,
keunggulan lah atau kelebihan dari anime ini gitu kan, seperti itu. Nah, terus yang tadi yang terakhir, ini masih tetap soal detail ya. Sekali lagi ya, tadi karakter yang deket sama Yuta, jujur aja harusnya jangan dibikin tinggi. Terserah lu mau badannya mau sama gitu kan, atau mungkin di bawahnya Yuta, itu kayaknya lebih even better gitu kan kalau dibanding apa namanya, dibanding lebih tinggi gitu kan. Kenapa? Agak aneh gitu loh kalau menurut gue ya, karena dari sisi lain dia kan lehernya juga panjang ya, jadi kayak gue harap lebih baik karakternya dibikin pendek aja kayak gitu. Karena menurut gue kayak dia Mas Yori deh, itu menurut gue tuh cocok banget loh kalau kalau anggaplah Saki tidak ada lah, anggaplah Saki itu cuman adik biasa gitu kan, dia cocok loh kalau emang jalan bareng. Kayak gue ngelihat dia kalaupun bukan kayak sebagai kakak kelas atau bukan kayak seperti senior, dia tuh cocok gitu loh. Nah, kalau tadi ketemu karakter yang tadi, jujur agak weird, agak aneh menurut gua. Tapi ya sekali lagi ya, itu kan persepsi gua gitu kan. Tapi kalau persepsi kalian, boleh isi komentar, oke? Jadi kayak terlihat aneh aja gitu kan. Tapi overall untuk sisanya oke gitu. Jadi ya gak ada yang gimana-gimana gitu kan. Tapi mungkin gua cuman komen dua itu aja sih yang menurut gua detailnya tuh kayak kurang pas aja gitu. Yaudah, itu jadi gua. Yang pasti jangan lupa subscribe di sebentar kira anime sama palingan yang notis untuk kubahas. Karena baterainya habis, jadi nanti GCRM bakal gua keep dulu, nanti bakal gua react lagi, oke? Jangan lupa suka, kalau ada yang lebih sengaja jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak memberi gua, dan sampai lagi dari sini selanjutnya. Bye.